Bertemu lagi bersama Bu Guru Nani. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Nah, kita sekarang akan melanjutkan pembelajaran kita terdahulu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang letak geografis Indonesia. Nah, ayo kita simak penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengetahui letak geografis Indonesia. Yang kedua, mengetahui dampak dari letak geografis Indonesia. Ini adalah gambar peta Indonesia. Indonesia terkenal dengan banyaknya pulau, dari Sabang sampai Merauke. Dalam gambar, batas Indonesia ditandai dengan garis yang berwarna merah. Pulau-pulau besar Indonesia. Yang pertama, ada Pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. Nah, itu adalah pulau-pulau besar di Indonesia. Agar kalian lebih gampang mengingatnya, guru akan ajak anak-anak untuk menyanyi nyanyian pulau-pulau besar di Indonesia. Nyanyiannya seperti ini anak-anak. Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya, Kepulauan Indonesia. Nah, itu adalah nyanyian agar anak-anak cepat mengingat pulau besar di Indonesia. Nah, kita ulangi lagi sekali ya, Nak. Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya, Kepulauan Indonesia. Nah, itu adalah nyanyian pulau besar di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataan di bumi. Nah, Indonesia berada di 2 benua dan 2 samudra, di mana benua tersebut adalah benua Australia dan Asia, dan 2 samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lain, di mana di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia, dan di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, dampak dari letak geografis Indonesia, yang pertama ada iklim muson. Iklim muson terjadi sebab pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap 1 tahun sekali. Nah, yang terjadi di bulan April hingga Oktober. Yang kedua, ada iklim laut. Iklim laut terjadi karena kondisi Indonesia banyak dikelilingi oleh laut dan samudra, sehingga menyebabkan musim penghujan. Dan yang terakhir, iklim tropis. Iklim tropis yang menyebabkan terjadinya musim panas. Karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa anak-anak. Nah, Indonesia juga dikenal dengan sebutan dengan negara maritim dan negara agraris. Nah, apa itu negara maritim dan apa itu negara agraris?
Nah, negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah lautan dan perairan. Luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta kilometer persegi, sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta kilometer persegi. Indonesia termasuk dengan negara lautan terluas di dunia. Nah, ini adalah contoh dari efek negara maritim. Ada mutiara, ada ikan, ada rumput laut, dan masih banyak lagi. Sedangkan negara agraris adalah negara yang dimana penduduknya sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani atau bercocok tanam. Dengan disebutan negara agraris, Indonesia sangat melimpah sumber daya alamnya. Contohnya saja, kita memiliki jagung. Jagung akan diolah menjadi sumber makanan. Dan juga singkong dan padi. Maka dari itu, Indonesia beruntung sekali disebut dengan negara agraris dan negara maritim. Nah, demikianlah penjelasan guru tentang letak geografis Indonesia. Semoga kalian bisa menghafalkan dan mengingat apa yang guru jelaskan tadi. Dan semoga video dari guru